Nah, boleh jelaskan sedikit apa itu live stream festival? Live stream festival sebenarnya ini Bang, jadi kita melihat kondisi event, especially karena kondisi COVID ini kita mengikuti aturan pemerintah, jadi kita teman-teman dari industri event itu udah nggak bisa bikin event lagi, nggak bisa ngumpulin orang-orang. Dan kita bikin ini konsepnya itu sebenarnya memindahkan konsep offline event menjadi digital. Tapi karena konsep digital ini juga baru, kita coba kemarin introduce ke market, kita coba untuk mengundang banyak pihak untuk mengisi. Nah, formatnya itu sama seperti kita kalau datang ke acara event, kita datang ke sebuah channel yang kita bikin. Di sana sebenarnya orang-orang bisa menikmatin selayaknya event, tapi di rumah. Karena dia bisa dengerin orang-orang yang menghibur, baik berupa talk, baik berupa cooking, baik berupa olahraga bersama, baik berupa meditasi bersama, baik musik bersama. Jadi kita melihat, mencoba untuk memindahkan acara offline itu menjadi digital hari ini dengan segala Jadi limitasi online, pastinya. ya? Ya, jadi makanya kita sebutnya live stream fest karena memang ini adalah sebuah festival yang formatnya secara live streaming, thanks to teknologi yang hari ini udah bisa membuat kita semua terkonek. Jadi seluruh peserta di rumah, seluruh pengisi acara juga di rumah. Sampai di sini ingin tahu dari jumlah ratusan ribu yang nonton tadi, itu segmentasinya siapa ya? Itu lebih banyak anak muda atau orang-orang seumur aku? Kalau dari data kita, ini enaknya juga ya kalau bikin event digital itu data bisa didapat sama kita gitu. Kita bisa tahu segmen umurnya, kita tahu lokasinya juga. Oh iya, Kalau siapa secara aja penontonnya ini coba? Iya, secara lokasi yang menarik Bang, kalau kita bikin event selama ini di Jakarta, kita cuma bisa reach masyarakat Jakarta biasanya 80% lah, terus 20%-nya dari luar gitu. Tapi kalau kita bikin acara live stream fest seperti ini untuk nationwide masyarakat Indonesia, itu bisa rata. Jakartanya cuma 27% lah kira-kira. Oke. The rest itu ada Kalimantan, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur. Jadi rata satu Indonesia itu nonton bareng di hampir 500.000 orang tadi. Nah, kalau secara umur memang kebanyakan 18 sampai 25 tahun itu core yang paling banyak. Jadi kita melihat bahwa ini selain bisa menghibur, memberikan inspirasi, tapi donasi ini juga penting sebenarnya. Makanya setelah yang pertama, kan orang nanya, kenapa kok bikin kedua secepat itu, bikin lagi nanti pas Ramadan, bikin ketiga. Karena kita merasa donasi nggak boleh di stop. Ketika kita merasa masyarakat masih di rumah, masyarakat masih perlu hiburan, banyak orang juga masih memerlukan bantuan, terutama abis ini juga udah masuk di bulan Ramadan kan. Jadi kita rasa bantuan harus tetap jalan, donasi tetap harus jalan. Oke, jadi berapa donasi yang terkumpul? Untuk saat ini kita udah dapat sekitar 1,5 miliar. Nah, kita juga akan terus mengumpulkan. Jadi yang menarik dari case ini, saya juga pelajarin yang nyumbang itu angkanya cuma kecil-kecil, mungkin ada yang 50.000, 100.000, tapi partisipasinya jadi bisa banyak. Ya, jadi dengan adanya kerjasama kita juga dari Live Stream Fest ini juga kerjasama sama Benih Baik. Jadi dari sisi platform juga jauh lebih mudah orang itu melakukan donasi. 1,5 miliar lebih ya. Nah, itu untuk apa tujuannya? Jadi kemarin kita sempat diskusi memang sama timnya Benih Baik juga, kita melihat ada satu sektor selain bantuan kesehatan APD dan masker yang sudah dilakukan banyak pihak, kita melihat bantuan sembako terutama untuk teman-teman kita yang ada di panti jompo, panti asuhan, anak-anak yatim piatu, supir-supir ojol dan taksi dan semuanya ini. Spesialnya mendekatin bulan Ramadan ini kan akan menjadi bulan yang cukup berat sebenarnya gitu ya. Ada banyak yang mungkin THR-nya dipotong, mungkin ada malah yang dapat PHK dan sebagainya. Jadi kita ngerasa ini saat yang tepat untuk kita kumpulkan donasi ini dan supportnya untuk sembako dan bantuan-bantuan langsung kepada mereka. Jadi kita dengan Benih Baik akan merencanakan memperpanjang juga ini donasinya. Sampai nanti di bulan Ramadan ini kita bisa mulai bagi-bagi ke mereka. Oke, nama gerakan yang kamu dan teman-teman galang atau gerakan itu namanya Nutrisi Garda Terdepan. Betul, Nutrisi Garda Namanya Terdepan. unik ini ya. Ini apa sih? Ini gerakan apa ini persisnya? Nutrisi Garda Terdepan itu gerakan sosial, Bang. Jadi kami ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi tenaga medis yang sekarang tuh menjadi garda terdepan kita nih selama melawan COVID-19 ini.
gitu. Jadi kalau kita singkat namanya jadi NGT. NGT. NGT itu kan sebetulnya kalau dalam kata medis nasogastric tube. Artinya apa itu? Bantuan makan buat pasien. Oh. Selang bantuan makan. Nah, jadi sebetulnya memang kami harapkan NGT ini bisa membantu suplementasi nutrisi bagi para frontliner kita. Oke, jadi ini siapa ini penggagasnya nih? Inisiatornya ini dari kami mahasiswa FKUI, tapi kami juga membuka open recruitment. Kami mengajak berbagai kalangan, ada pebisnis, masyarakat umum yang lain dapat join bersama kami. Oh, tapi awalnya anak-anak mahasiswa Fakultas Kedokteran UI. Iya, betul. Nah, Henny sendiri apa? Mahasiswa atau sudah dokter atau Saya mahasiswa tingkat akhir kedokteran, sedang Oke. koas saat ini. Oh, oke. Jadi berapa banyak awalnya nih anak-anak mahasiswa yang terlibat di dalam NGT ini? Awalnya itu kami membentuk tim sangat singkat, Mas. Jadi cuman 1 hari yang ada kekumpul kami itu ada 30 orang. Oke, tapi kenapa waktu itu terpikirkan nutrisi? Kenapa nggak APD dan lain-lain itu? Nah, jadi sebetulnya kami terinspirasi oleh dokter kami, guru kami di FKUI. Beliau itu saat itu memberikan asupan nutrisi extra fooding buat teman-teman dokter lainnya, teman-teman tenaga medis lain di IGD RSCM saat Jadi itu. sejawatnya dibantu nutrisi Sejawatnya ya? dibantu. Namun karena beliau seorang dokter juga dan memiliki keterbatasan akibat kerjaannya seperti itu, jadi tidak dapat dilanjutkan. Dan beliau pun berharap gitu ada memang yang dapat mengkoordinir ini secara masif dan komprehensif gitu. Nah, tadi dari target 650 juta, itu untuk berapa rumah sakit waktu itu? Waktu itu awalnya kami targetkan ke 9 rumah sakit rujukan plus 1 RSCM saja di kota Iya. Jakarta. Ini rujukan 9 plus RSCM waktu itu ya? Iya, betul. Awal-awal. Terus? Awal-awal segitu, namun semakin meningkat ya, angka COVID-nya di Jakarta, jadi kami ekspansi ke beberapa rumah sakit yang ada di Jakarta. Selain di Jakarta sendiri, kami juga mendapat telepon gitu, bantuan tolong dong ini di rumah sakit di kota Jakarta, di kota Surabaya, kemudian di kota Bandung, di kota Yogyakarta, Semarang, kemudian ada di Depok, di Tangerang. Banyak banget. Bahkan sampai ke Balikpapan, Samarinda, dan Batam. Gitu. Terus kalian ngomongnya apa waktu dimintain tolong gitu? Kami kontak dulu mereka, kalau misalkan mereka sanggup silahkan bikin timnya, tim masing-masing kota, jadi NGT kota X gitu, NGT kota Surabaya, NGT kota Bandung. Nanti setelah mereka fix bikin tim, kami akan meminta mereka untuk melakukan asesmen rumah sakit. Gitu. Jadi memang tidak sembarang rumah sakit yang kami berikan, karena kami ingin bantuan ini tepat sasaran. Jadi asesmen yang dilakukan juga kami melakukan triase, kami bedakan rumah sakit tersebut menjadi triase hijau, kuning, dan merah. Berdasarkan dengan apakah rumah sakit tersebut adalah rumah sakit rujukan COVID, kemudian seberapa banyak sih pasien COVID yang ada di rumah sakit itu, dan yang ketiga apakah rumah sakit tersebut sudah disuplai makanan sebelumnya. Oke, itu semua jadi pertimbangan ya? Iya, jadi verifikasi dulu, nggak asal-asalan ya? Betul. Lalu kalau ada yang tanya, lalu apa manfaat, apa kepuasan, apa kebahagiaan yang didapatkan oleh anak-anak muda ini? Kalau ditanya seperti itu, apa kebahagiaan atau kepuasan yang Henny dan teman-teman dapatkan? Kami merasakan banyak ucapan terima kasih yang datang dari berbagai tenaga medis gitu, dari rumah sakit memberikan kami sertifikat, dari dokternya langsung bilang makasih ya Dek bantuannya gitu. Di sini kami merasakan kehangatan kemanusiaan gitu muncul, karena mereka merasa dibersamai oleh masyarakat. Jadi mereka tidak merasakan, mereka tidak berjuang sendiri saja gitu. Itu yang kami rasakan dan kami dapatkan. Sebetulnya hal lainnya, jadi ada satu cerita Mas. Gimana? Saat itu kami memang kedatangan bantuan berupa susu. Ada 500 karton susu yang harus kami unloading ke gudang kami. Dan itu beratnya 3,5 ton. Wow. Dan SDM yang untuk mengangkut itu hanya 5 orang dan dua diantaranya itu perempuan. Kebayang. Otomatis kami kelelahan sangat. Dan tiba-tiba ada bapak-bapak warga yang kami entah kenal itu siapa, baru pulang sholat maghrib, dia datang, Neng sini bapak bantuin, biarin bapak bantu, ini kan buat kebaikan kita bersama.
biarin aja Bapak yang bantu. Wow. Dari situ saya sampai berkaca-kaca Mas mata saya, melihat ketulusan dan kehangatan rasa kemanusiaan itu muncul di saat huru hara ini berlangsung. Sedikit penjelasan, apa itu help to help? Ya, sebenarnya Help to Help itu satu gerakan yang diinisiasi oleh dokter-dokter gitu kan. Jadi hampir semua dokter-dokter. Kamu dokter bukan? Saya bukan dokter, jadi tunggu. 98% dokter, Ini saya bukan. Dokter-dokter, tapi saya bukan dokter. Iya. Lalu kamu apa di sini? Jadi Profesi apa? saya kebetulan saya sutradara film. Sutradara film. Iya, yang terdampak COVID, jadi break syutingnya, maka saya sekarang Oh, di industri film juga terdampak ini ya? terdampak. Jadi syuting saya break, kebetulan ada satu film saya juga akan tayang juga break, nggak jadi tayang juga karena COVID ini. Jadi COVID. saya ke sini sekarang. Oh, Pandu, bisa cerita. Pertama, tadi kan kamu sutradara. Kok bisa bergabung di dalam komunitas help to help ini? Nah, waktu saya ke rumah sakit itu, saya ngelihat sendiri di rumah sakit rujukan di Jogja, RSUD Yogyakarta, itu banyak juga tenaga medisnya yang juga nggak pakai APD yang lengkap gitu loh. Padahal Bukan karena nggak mau, tapi karena nggak punya. mungkin nggak punya. Saya baru tahu ketika dari Instagram storiesnya Dr. Gebi tadi. Terus? Dan saya langsung berbagi cerita sama dia loh. Kemarin aku juga periksa nih di rumah sakit Jogja keadaannya kayak gini gitu. Dan dia kan juga jadi dokter jaga dan IGD di Bali kan, di Gianyar. Terus dia juga cerita keadaannya kayak gitu. Dan kemudian dari situ saya coba untuk nyambung dari situlah. Yuk kita bikin sesuatu, yuk aku bantuin sekarang juga, yuk aku bantuin. Karena aku juga syutingku kebetulan juga break nih. Nah, ketemulah itu dengan teman-teman media group Iya. ya. Tapi omong-omong sampai hari ini udah berapa rumah sakit yang mendapat distribusi APD atau semua perangkat yang dibutuhkan dari kalian? Jadi Help to Help itu pertama berdiri kan sebulan yang lalu tepat gitu kan, tanggal 22. Sekarang kalau kita hitung secara tanggal 1 bulan, 30 hari lebih. Ya kita sudah mendistribusikan dalam 30 hari itu 15 rumah sakit sebenarnya. Sudah 3 batch, kemudian masuk ke batch keempat. Jadi batch keempat ini jalan kita 20 rumah sakit. Itu di daerah mana Eh, rumah sakitnya? kami kalau yang terjauh kemarin batch 3 kemarin di AB Pura. Oh, Jayapura sana, Iya, apa di Jayapura, Papua ya? Abipura, kemudian kita ke Ulin Banjarmasin, kemudian Wahidin Sudohusodo di Makassar, kemudian ada di Jogja, terus Bantul gitu sama beberapa di Pulau Jawa kayak gitu. Cuman ya yang paling jauh masih Abipura. Itu kan membutuhkan kemampuan manajemen, logistik. Nah, kalau logistiknya gimana nganter jauh-jauh? Itu masa dokter disuruh bawa paket-paket itu bertruk-truk sampai ke sana? Gimana itu ceritanya? Jadi Caranya? memang kita rencanain dari awal kita mesti punya partner distribusi yang end to end bisa benar-benar bantuin kita gitu. Jadi memang semuanya akhirnya kita punya rekanan, shipper gitu kan. Mereka membantu kita dari Bayar atau tidak nih? for free, Pro bono ya? pro bono Banyak semuanya. orang baik, tenang aja, Banyak orang baik. Terus? Mereka bantu kita nerima di sini, terus dibawa ke gudang, dari gudang kita pilah-pilah untuk bagi batch-nya, dari situ kita bawa lagi ke mereka antar ke rumah sakitnya itu. Nah, memang jangan kecil hati bilang, oh kesannya ke orang lain kok sampai sekian ratus ribu. Tapi hati-hati karena banyak juga yang asal-asalan. Iya, itu sebenarnya yang awal sih saya sama Gaby gitu memulai dengan kita pertama nggak boleh sporadis. Kedua nggak boleh, kita lihat ini banyak orang baik, banyak orang yang udah bikin crowdfunding, bikin fundraising, banyak orang-orang baik yang yuk buka galang donasi, kemudian mereka dapat duit, kemudian donasi itu mereka salurkan. Itu kita juga terima kasih sama mereka ini, tapi ternyata memang efeknya kalau setelah terjadi adalah ya ketika ini sporadis, ketika ini tidak terplanning dengan rapi gitu, ya ada oversupply di beberapa rumah sakit. Nah itu yang kami hindari sebenarnya gitu. Sebaiknya persebarannya harusnya merata. Makin ini ada yang, kami malah semakin banyak yang ibaratnya ngobrol sama kami, kemudian yuk kita jalanin sistem yang sama gitu. Itu menurut kami lebih baik sih sebenarnya, karena dari situ jadi ada ukuran untuk yuk kalian kemana, kami kemana, yang lain kemana, Iya. kita kemana. Jadi emang Tidak tumpang tindih. tidak tumpang tindih.